البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fillah, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an. Kita lanjutkan pelajaran kita yang selanjutnya dari kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Yang pelajaran terakhir kita ambil adalah tafsir firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat yang ke-224. Sekarang kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-225, yang mana ayat yang ke-225 ini mengenai bahwasannya sumpah seseorang itu manakala tidak diiringi dengan keinginan, dalam artian bersumpah asal sumpah saja, itu tidak dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dihukumi manakala sumpahnya itu benar-benar sumpah. Oleh karena itu, ini nanti berkaitan masalah seorang suami bersumpah tidak ingin berhubungan badan dengan istrinya selama 4 bulan. Mau tidak mau dia harus menunaikannya. Kita lihat nanti. Na'am barakallahu fikum. Na'am. Atau lebih dari itu, intinya kalau dia bersumpah untuk tidak berhubungan badan dengan istri tersebut, na'am barakallahu fikum, kemudian dia bersumpah selama 4 bulan atau lebih dari itu, maka hendaknya dia menunaikan sumpah tersebut. Kalau seandainya tidak, maka Allah Subhanahu wa taala pun masih mengampuni mereka tersebut. Kita lihat di sini. Qala Allah Ta'ala wa ta'ala berfirman, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum kalian dengan sebab sumpah-sumpah kalian yang kalian bersumpah tanpa ada keinginan. Dalam artian sumpahnya itu tanpa ada keinginan, bermain-main dan semisalnya. Naam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menghukum kalian dengan sebab yang disengaja oleh hati-hati kalian. Wallahu ghafurun halim, dan Allah taala zat yang Maha Pengampun lagi Maha lembut atau Maha Penyayang. Di sini ayat yang mulia ini barakallahu fikum, jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuni perbuatan kekeliruan orang yang keliru tersebut bukan karena disengaja. Namun dikarenakan kekeliruan atau karena ketidaksengajaan. Namun kalau sengaja, hatinya itu menyengaja meniatkan barakallahu fikum perbuatan jelek tersebut, maka barulah Allah taala menghukuminya. Oleh karena itu datang dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan, ma akhsha 'alaikum al-khata' walakinni akhsha 'alaikumul 'amad. Aku tidak khawatir, tidak takut kalau kalian itu keliru, itu enggak takut. Yang kami khawatirkan bukan kekeliruan kalian, namun yang kami khawatirkan adalah kalau kalian itu sengaja. Jadi melakukan perbuatan kekeliruan dengan sengaja, melakukan perbuatan dosa dengan sengaja, itu yang dikhawatirkan. Itu yang ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun athabahumullah, la yu'aqibukumullahu bisababi aymanikum allati tahlifunaha bighairi qasdin. Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum kalian dengan sebab sumpah-sumpah kalian yang kalian bersumpah tanpa ada keinginan. Walakin yu'aqibukum bima qasadat qulubuhum. Walakin yu'aqibukum bima qasadathu qulubukum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menghukum kalian dengan sebab yang disengaja oleh hati-hati kalian. Jadi perbuatan hamba kalau sebabnya karena kekeliruan, bukan kesengajaan, walaupun itu adalah perbuatan yang istilahnya bahkan sampai tingkatan kekufuran, itu tidak dihukumi.
Nah, dihukuminya kalau sengaja. Oleh karena itu Rasulullah menyatakan innallaha tajawaza 'an ummati 'anil khata' wa nisyan wa mastukrihu 'alaih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dari umatku ini kekeliruan atau sesuatu yang lupa atau yang dipaksa. Paham ya? Sesuatu yang terpaksa, keliru atau lupa itu diampuni semuanya. Tapi yang tidak diampuni adalah sengaja. Dalam artian kalau disengaja perbuatan maksiat tersebut maka itulah yang dihukumi nanti. Na'am, Allahul musta'an. Naam. Walakin yu'aqibukum bima qasadathu qulubukum. Bima qasadathu qulubukum. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan menghukum kalian dengan sebab yang disengaja oleh hati-hati kalian. Wallahu ghafurun liman taba ilaih. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mengampuni terhadap siapa yang bertobat kepadanya. Halimun biman asahu haitsu lam yu'ajilhu bil 'uqubah. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha lemah lembut terhadap orang yang berbuat maksiat kepadanya, bayangkan. Nah, yaitu dari sisi mana? Dari sisi Allah taala tidak menyegerakan untuk diazab atau tidak menyegerakan untuk dihukum. Nah, barakallahu fikum, bayangkan itu menunjukkan bahwasanya kekeliruan itu ada beberapa sebab. Nah, ya sebabnya karena sengaja atau tidak sengaja tadi. Kalau sebabnya karena sengaja itulah yang dihukumi nanti. Tapi kalau sebabnya karena tidak sengaja itu yang diampuni. Paham maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Ayat yang ke-226 ini yaitu mengenai para suami yang mereka bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berhubungan badan dengan istri-istri mereka selama-lamanya. Nah, atau lebih daripada 4 bulan. Maka kewajiban nanti dia menunggu sampai 4 bulan. Kita lihat sini. Bagi orang-orang yang mereka bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berhubungan badan dengan mereka, maka hendaknya mereka menunggu selama 4 bulan. Fa in fa'u, namun jika mereka kembali lagi kepada istrinya, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Inilah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak semua kekeliruan, kesalahan itu langsung dihukumi ya, dilihat dulu. Kesalahannya, kekeliruan itu sengaja atau tidak. Kalau kesalahannya, kekeliruannya itu sengaja, tentunya itu yang dihukumi. Tapi kalau kekeliruan tersebut, kesalahannya karena ketidaksengajaan, itulah yang diampuni. Nah, barakallahu fikum, menunjukkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau seandainya sekarang semua kekeliruan, semua kesalahan langsung dihukum. Mungkin banyak yang tidak mampu. Nah, barakallahu fikum, karena kita sering berbuat kekeliruan, kesalahan. Naam, kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun athabahumullah lilladzina yahlifuna billah alla yujami'u nisa'ahum abada au aktsar min arba'ati ashhur. Intidharu arba'ati ashhur. Fa in raja'u qabla fawatil ashhur al-arba'ah fa innallaha ghafurun lima waqa'a minhum minal halaf bisababi ruju'ihim rahimun bihim. Artinya, bagi orang-orang yang sudah bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berhubungan badan dengan istri-istri mereka selama-lamanya. Contohnya ada orang ngomong, "Wallahi demi Allah, aku tidak akan berhubungan badan dengan istriku selama-lamanya." Kalau udah terlanjur ngomong seperti itu, nah barakallahu fikum, naam, atau lebih dari 4 bulan, paham ya sumpahnya tadi, aku tidak akan berhubungan badan dengan istriku lebih dari 4 bulan misalkan. Maka intidharu arba'ati ashhur, maka hendaknya dia menunggu 4 bulan. Enggak usah lebih dari itu. Menunggu 4 bulan. Setelah 4 bulan bagaimana? Setelah 4 bulan ternyata kok dia kembali lagi kepada istri-istri mereka, fa in raja'u, namun setelah atau kurang dari 4 bulan mereka kembali qabla fawatil ashhur arba'ah, sebelum habis 4 bulan kok kembali dalam artian berhubungan badan dengan istrinya, fa innallaha ghafurun lima waqa'a minhum minal halaf bisababi ruju'ihim, maka sungguhnya Allah taala mengampuni terhadap apa yang telah terjadi berupa sumpah tadi. Yang sumpah muncul dari mereka diampuni. Ngam. Disebabkan karena mereka kembali lagi. Disebabkan karena para suami kembali pada istri-istri mereka, rahimun bihim. Dan barakallahu fikum hafizakumullah. Naam, Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Penyayang terhadap mereka. Naam, Allahul musta'an. Tentunya ketika bersumpah, ketika dia ingin kembali lagi, naam barakallahu fikum, naam, maka tentunya menjalani 3 perkara yang sudah kita sebutkan, kafarah. Naam. Kafarahnya pilihannya
mau puasa 3 hari barakallahu fikum berturut-turut. Kemudian atau puasa atau memberi makan berapa orang miskin? 10 orang miskin. Atau satu lagi apa? Bebaskan budak. Dengan pilihan yang mereka diberi kemampuan di situ. Itulah keadaannya barakallahu fikum agar orang tidak bermudah-mudahan bersumpah. Karena bersumpah itu konsekuensinya di balik itu bukan sembarangan. Konsekuensinya nanti kalau misalkan dia batalkan sumpahnya kafarah. Kafarahnya bebaskan budak kalau mampu dan punya. Kemudian kalau masih ada dalam artian enggak mampu dan semisalnya masih ada berikutnya lagi puasa 3 hari. Kemudian berikutnya lagi memberi makan 10 orang miskin. Itu kafarahnya di antaranya. Barakallahu fikum, oleh karena itu hendaknya kita berhati-hati. Kemudian berikutnya ayat yang ke-227 mengenai perceraian. Ini seringnya kita jumpai. Sebagian mereka tergesa-gesa dalam menceraikan imma karena urusan dunia atau urusan ekonomi atau urusan yang lainnya. Tentunya sangat tidak layak kalau seandainya bermudah-mudahan menceraikan istrinya. Karena pada asalnya terwujudnya yang namanya pernikahan itu bukan untuk bercerai. Tapi untuk bagaimana senantiasa langgeng hidup dengan apa? Penuh dengan ketenangan, mawaddah warahmah, sakinah. Tenang, rasa cinta, rasa saling menyayangi itu yang seharusnya diwujudkan dalam pernikahan, bukan untuk perceraian. Apa maksudnya ya? Dan itu semuanya tidak akan terwujudkan kecuali kalau kehidupan rumah tangganya dibangun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kalau dibangun di atas Al-Qur'an Sunnah, semuanya terkontrol, terpantau, ini haram, ini halal, ini enggak boleh, ini bid'ah, ini sunnah, insyaallah taala akan terwujudkan yang namanya keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Itu yakini saja. Karena tujuan pertama kali pernikahan di antaranya barakallahu fikum, di samping tujuannya adalah menyelamatkan segenap kaum muslimin dari fitnah dan yang semisalnya adalah apa? Untuk memperbanyak anak, memperbanyak keturunan. Rasulullah barakallahu fikum menyatakan dalam hadis yang sahih, tazawwajul waludal wadud fa inni mukatsirun bikumul umam yaumil qiyamah. Nikahilah wanita yang penyayang dan banyak anaknya, karena sesungguhnya aku bangga dengan umat yang banyak nanti dari kiamat. Ini menunjukkan bahwasannya dorongan yang sangat kuat sekali bahwasannya tujuan pernikahan bukan untuk bercerai. Jadi kalau enggak ada alasan syar'i jangan nikah cerai jangan. Paham ya? Barakallahu fikum. Namun keberlangsungan suami istri tersebut seharusnya kalau seandainya dibangun di atas Al-Qur'an Sunnah itu akan membuahkan hasil yang sangat bagus dan baik sekali. Barakallahu fikum. Karena apa? Karena terwujudkan 3 perkara tadi, sakinah, mawaddah, warahmah. Tenang, tentram, saling menyayangi, kemudian juga saling mencintai seperti itu. Namun tidak masalah orang menceraikan istrinya, enggak masalah kalau ada sebab yang syar'i. Perkaranya bukan di dunia ini, nanti di akhirat itu dimintai pertanggungjawaban. Kenapa kamu menceraikan istrimu? Dia harus punya jawaban. Kalau sebabnya karena perkara dunia, perkara ekonomi, bukan perkara agama ya, itu sangat disayangkan sekali. Paham ya? Sangat disayangkan sekali. Namun kalau sebabnya karena perkara agama, istrinya jelek agamanya, istrinya barakallahu tidak taat dengan suaminya, istrinya justru malah selingkuh dengan laki-laki lain, istrinya pelacur, penzina misalkan. Itu berarti punya hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hujah yang syar'i. Kalau cuma alasannya perkara ekonomi atau perkara dunia itu ditahan dulu. Jangan bermudah-mudahan. Karena di balik itu nanti barakallahu fikum pertanyaannya bukan di dunia ya, di akhirat. Ngeri sekali keadaannya. Allahul musta'an. Barakallahu fikum. Jadi hukum asal daripada pernikahan bukan untuk bercerai, namun diperbolehkan kalau seandainya dia berazam kuat untuk menceraikan, itu tidak masalah selama ada unsur-unsur atau ada alasan yang syar'i. Ada alasan yang syar'i. Kita lihat, Allah Ta'ala berfirman, "Wa in azamut talaqa fa innallaha samii'un 'aliim." Namun jika mereka menginginkan perceraian, sudah menginginkan perceraian ini ya, maka sungguhnya Allah Ta'ala zat yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sebelum kita bacakan tafsirannya barakallahu fikum, di dalam perceraian tersebut, imbas atau akibat daripada sumpah tadi itu, bersumpah tidak ingin barakallahu fikum berhubungan badan dengan istrinya selama-lamanya atau lebih dari 4 bulan tadi, imbas dari itu semuanya ternyata setelah 4 bulan kok tetap mau bercerai. Dan karena ada sebab yang syar'i, tidak masalah. Allah Ta'ala zat yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Namun ingat, di dalam perceraian ada yang dikenal dengan tolak raj'i sama tolak ba'in.
Nah, ini perlu diperhatikan ini. Talak raj'i sama talak ba'in, perceraian yang masih bisa balik lagi suami istri, dan ada perceraian yang harus pisah, mau tidak mau pisah, enggak boleh balik lagi kecuali dengan syarat. Apa maksudnya? Nah, barakallahu fikum. Talak raj'i itu ada dua talak. Talaqah wahidah sama talaqah saniyah. Perceraian yang pertama itu masih bisa balik lagi. Perceraian kedua masih bisa balik lagi. Ini secara syariatnya kita tanpa mandang secara keumuman manusia. Karena kebanyakan manusia sandarannya bukan ini diantaranya, wallah alam. Sandaran mereka kalau di kampung-kampung sudah cerai udah pindah. Paham ya? Kamu aku cerai udah pisah langsung. Padahal secara syariat masih istrinya enggak aslinya. Masih bisa balik. Paham ya? Karena satu kali talqah kamu aku cerai, ini masih ada iddah di situ nanti. Menunggu masa-masa penantian, jangan-jangan barangkali masih mau kembali lagi, masih mau akrab lagi selama 3 kali suci. Selama berapa? 3 kali suci atau 3 kali haid. Tujuannya kenapa kok menunggu 3 kali suci sama 3 kali haid? Untuk memastikan dia hamil enggak? Paham ya? Karena kalau posisinya hamil, seorang istri ceraikan dalam keadaan hamil, itu nanti apa? Masa iddahnya sampai melahirkan saja. Begitu melahirkan langsung nikah sama orang lain boleh. Paham ya? Itu tujuannya di situ. Jadi perlu diperhatikan. Nah, ketika perceraian dalam keadaan posisi istri itu adalah barakallahu fikum tidak hamil, barakallahu fikum, cerai pertama namanya talqah wahidah, itu nanti dia menunggu selama 3 kali suci. Selama 3 kali suci hukum asalnya enggak boleh berhubungan badan, tapi masih bisa bertemu karena masih istrinya. Paham ya? Nah, kemudian ternyata setelah belum sampai 3 kali suci kok mau balik, yang berhak balik adalah suami tadi, enggak boleh orang lain. Apa maksudnya? Suami boleh balik lagi kepada istri tersebut. Apa maksudnya ya? Nah, kemudian kalau sampai 3 kali suci kok enggak balik, boleh balik setelahnya tapi dengan nikah yang baru, akad yang baru. Setelah 3 kali suci tapi ya. Nah, nanti lain kali kok cerai lagi. Berarti cerai yang kedua sudah. Sampai itu kisahnya. Cerai yang kedua ditunggu sampai 3 kali suci. Ewa. 3 kali suci tidak berhubungan badan dan semisalnya, barakallahu fikum. Nah, kok mau balik lagi ya seperti biasanya. Nikah ulang, akad baru. Itu kalau 3 kali suci ya. Tapi kalau masa dalam masa-masa belum sampai 3 kali suci kok berhubungan badan, batal udah. Paham ya? Nah, yang ketiga ini anti talak, kamu aku cerai. Nah, barakallahu fikum, ini namanya tolak bain. Kalau sudah 3 kali ini tolak bain. Tolak bain mau enggak mau pisah sudah. Istri enggak boleh balik pada suami, suami enggak boleh pada istri. Kecuali disyaratkan apa? Istri nikah lagi sama laki-laki lain, kemudian laki-laki itu menceraikan istri, barulah setelah itu istri boleh balik kepada suami yang pertama. Itu pun setelah masa iddah. Prosesnya panjang enggak aslinya? Makanya rumit aslinya perceraian itu enggak sembarangan. Bukan dikit cerai udah selesai ganti lagi enggak. Paham ya? Kalau suami beda prosesnya. Kalau suami begitu menceraikan, kalau sudah talak bain, dia enggak perlu iddah. Perlu enggak? Enggak perlu. Langsung nikah lagi, tafadhol silakan. Allah musta'an. Tapi kalau perempuannya atau istrinya harus menempuh masa-masa iddah tadi di antaranya. Ini ketika diceraikan dalam keadaan tidak hamil. Tapi kalau diceraikan dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya sampai melahirkan. Sampai melahirkan. Jadi selama habis cerai itu sampai sebelum melahirkan dalam keadaan hamil itu, barakallahu fikum, itu tidak boleh menikah perempuan tersebut. Karena barakallahu fikum agar tidak tercampur kandungannya tadi. Barakallahu fikum, dalam artian sampai melahirkan barulah dia boleh menikah. Nah, ini kalau diceraikan. Berbeda prosesnya ketika Ketika ditinggal mati suami. Itu nanti dibahas juga, akan Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Qur'an Karim nanti ya. Nah, berbeda kalau ditinggal mati suaminya. Kalau ditinggal mati suaminya, barakallahu fikum, wanita tersebut hamil ataukah tidak hamil, atau hamil, barakallahu fikum, itu sama hukumnya kalau hamil sampai melahirkan, masa iddahnya. Tapi kalau tidak hamil itu nanti 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari masa iddahnya. Baru setelah itu boleh nikah. Selama masa iddah bagaimana? Hukum asal secara syariat enggak boleh berhias, enggak boleh berdandan, ya dia harus diam di rumah, enggak boleh keluar-keluar kecuali kebutuhan. Itu aslinya. Paham ya? Barakallahu fikum, karena dikhawatirkan dia nanti berzina, khawatir saja. Oleh karena itu perlu diperhatikan. Ini menunjukkan bahwasanya sebenarnya syariat Islam ini kalau kita telusuri benar-benar menjaga kehormatan wanita. Bukan malah menantarkan. Walaupun sebagian mereka mengatakan, oh kasihan para akhwat dikurung dalam rumah, bercadar misalnya, sempit, ya enggak? Itu cuman omong kosong.
Paham ya? Kalau kita telusuri barakallahu fikum, ini Masya Allah nih. Dalam artian kalau kita telusuri benar-benar hati-hati sekali gitu loh. Paham ya? Perlindungan terhadap wanita itu benar-benar dijaga gitu loh ya. Enggak sembarangan, cerai langsung nikah lagi enggak. Kalau perempuan nunggu dulu. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, ingat ya, jadi ada dua bentuk ya. Kalau ditinggal mati suami, nah barakallahu fikum, itu kalau dalam keadaan tidak hamil 4 bulan 10 hari. Kalau dalam keadaan hamil sampai melahirkan. Kalau diceraikan dalam keadaan hamil sampai melahirkan juga. Kalau tidak dalam keadaan hamil 3 kali sucian itu. Nah, barakallahu fikum, itu semuanya rinciannya disebutkan dalam kitab fikih barakallahu fikum, khulasahnya bahwasannya kalau sudah tolak bain itu hati-hati. Sudah bukan mahramnya lagi yang enggak boleh ketemu. Tapi mertuanya mahram enggak mertuanya? Tetap mahram. Tapi ingat kalau ziarah mertuanya enggak masalah, tapi kalau ziarah mantan istri hati-hati karena sebagian orang gitu. Itu dulu mantan kami, walaupun mantan sudah bukan mahram. Paham ya? Bukan mahram lagi sampai dia dinikahi laki-laki lain kemudian ceraikan baru bisa balik kepada suami pertama. Itu perlu diperhatikan barakallahu fikum. Naam. Ini sekedar gambaran sebelum kita bacakan. Kita bacakan dikit lagi ini tafsirannya. Qala al-mufassiruna sabahumullah wa in aqadu azmahum 'ala talaq. Namun jika mereka sudah berazam kuat mengikat keinginannya untuk tetap menceraikan, bistimrarihim fil yamin, tetap dia berada dalam sumpahnya tersebut, enggak mau balik lagi, wa tarkul jima' dan tetap enggak mau berhubungan badan dengan istri tersebut, fa innallaha sami'un li aqwalihim. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala mendengar terhadap ucapan-ucapan mereka, alimun bimaqasidihim, dan Allah Ta'ala pun mengetahui tujuan-tujuan keinginan mereka, wa sayujazihim 'ala dzalik, dan Allah Ta'ala pun akan membalasi terhadap perbuatan tersebut. Yang jelas jangan bermudah-mudahan bersumpah. Apalagi berkaitan masalah suami istri seperti ini ya. Terkadang kendalanya itu, kita marah, emosi, karena istri enggak sesuai apa yang kita inginkan, akhirnya kita, kamu aku cerai. Padahal dalam keadaan emosi, dalam keadaan tidak ada keinginan untuk menceraikan. Itu nanti kembali pada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Itu pendapat yang sahih. Sesungguhnya seluruh amalan tergantung dengan niatnya. Tapi kalau dia terang-terangan, sorohah gitu ya, kamu akan cerai, memang muncul dari hatinya, udah berarti kena udah. Paham ya? Nah, tapi ingat, ucapan kamu aku cerai ini dihitung satu persatu beda majelis. Dalam artian kalau satu majelis kamu aku cerai, kamu aku cerai, kamu aku cerai, walaupun 3 kali tetap dihitung satu. Paham ya? Wah, anak pengennya cepat selesai nih. Tak talak 3 langsung. Kamu aku cerai, kamu aku cerai, kamu aku cerai, udah pisah. Belum, itu dihitung satu. Dihitung satu sampai selesai urusannya. Paham ya? Jangan tergesa-gesa. Jadi untuk masalah perceraian ini perkara yang sangat aslinya berat sekali. Nah, kecuali ada apa tadi? Ada sebab-sebab syar'i. Istrinya tidak taat kepada suaminya, istrinya agamanya tidak baik. Kalau seandainya suami dan istri tetap berlangsung dalam keadaan seperti itu, nanti malah justru merusak agamanya. Paham ya? Tidak. Intinya apa intinya? Ada alasan syar'i enggak masalah. Tapi kalau tidak ada alasan syar'i, jangan. Nah, barakallahu fikum, itu perlu diperhatikan. Itu berkaitan masalah perceraian suami istri. Dari rinciannya seperti itu ya, rinciannya ya. Rinciannya adalah apa? Rinciannya barakallahu fikum, yang namanya perceraian terbagi menjadi 2. Globalnya ya, tolak bain sama tolak raj'i. Tolak bain itu perceraian yang harus berpisah. Enggak boleh balik lagi kecuali dengan syarat apa? Istri tadi dinikahi laki-laki lain kemudian ceraikan baru bisa balik kepada suami yang pertama. Kemudian kalau tolak raj'i itu tolak yang pertama, tolak yang kedua. Masing-masing tolak itu masih memiliki iddah 3 kali suci. Kalau dia mau balik lagi, tafadhol silakan setelah 3 kali suci, tapi nikah baru, akad baru. Paham ya? Tapi kalau sebelum 3 kali suci kembali lagi ya enggak masalah, itu masih istrinya. Paham ya? Nah, batal tolaknya tadi. Maksudnya ya, itu semuanya ternyata apa? Allah Subhanahu wa taala masih merahmati hamba-hambanya. Coba kalau sekali tolak dah bisa gitu. Enggak ada berpikir lagi kan? Tapi tujuan dikasih iddah 3 kali suci itu tujuannya biar orang itu berpikir lagi, mau balik atau tidak. Rujuk atau enggak itu loh, paham ya? Nah, barakallahu fikum, nasallaha as-salamata wal afiyah. Cukup sekian dulu. Berikutnya insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.